Hai, saya Winda. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial cara menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 13.0 for Windows. Penelitian saya adalah pengaruh profitabilitas leverage terhadap likuiditas. Sampelnya saya ambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saya mengunduh laporan keuangan dari beberapa perusahaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Ini adalah sampel-sampel yang udah saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Ini ada beberapa laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang saya pilih. Saya ngambil dari tahun 2018 dan tahun 2019. Perusahaan-perusahaan yang saya pilih itu ada Elnusa Tbk, PT Tumar-Ekonomi Tbk, Entos Tbk, S Hardware Indonesia Tbk, KB Pharma Tbk, Indonesia Indonesia, Indofood CBK Sukses Makmur Tbk, Mayora Indah Tbk, Indofarma Tbk, dan PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Ini laporan tahun 2018 dan tahun 2009-nya. Lalu untuk mencari pengaruh profitabilitas leverage terhadap likuiditas itu kita membutuhkan current ratio, return of asset, dan debt of equity ratio. Pertama kita cari current rasionya. Current rasionya itu dari current asset dan current liability. Untuk mendapatkan current ratio ini adalah current asset dibagi current liability tahun 2018 dan tahun 2019. Lalu untuk return of asset-nya juga sama. Ini kita ngambil dari laba bersih dan total aset. Laba bersih dibagi total aset sama dengan return of asset. Ini juga di tahun 2018 dan tahun 2019. Lalu di sini ada DIR-nya. Ini dari total utang dan ekuitas. Total utang dibagi ekuitas, ini akan menghasilkan DIR-nya. Lalu untuk dimasukkan ke SPSS itu kita cuma butuh CR, ROA, dan DIR-nya. Ini udah saya pindahin. Lalu ini saya copy, saya pindahkan ke SPSS ini. SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 13.0 for Windows. Lalu di variabel Q-nya ini kita ganti. Yang pertama itu tadi adalah CR, lalu yang kedua adalah ROA, dan yang ketiga adalah DIR. Di sini saya mau pakai desimalnya 4. Ini tidak akan mempengaruhi hasil, jadi boleh berapa aja. Lalu labelnya saya ini ditulis lagi CR, ROA, dan DIR. Terus measure-nya ini kita pakai yang skala. Yang pertama kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Caranya adalah di analyze deskriptif statistik ke deskriptif, lalu ini masukkan semua variabelnya. Oke, nanti akan keluar seperti ini outputnya. Ini kita copy, kita pindahin ke Word-nya. Oke. Lalu setelah itu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita akan uji normalitas data. Caranya adalah analyze, regression, linear. Dependennya kita masukkan CR, karena CR adalah variabel D-nya dari penelitian ini. Lalu independennya kita masukkan ROA dan DIR-nya. Lalu kita klik save. Di sini di unstandardize-nya checklist, lalu continue, lalu oke. Akan keluar outputnya seperti ini. Lalu ke analyze lagi, non-parametric test, one sample KS. Ini res satunya kita masukkan ke sini. Oke. Ini adalah uji normalitas data. Lalu pindahin ke Word. Oke. Setelah itu kita akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini kita pakai ini ke analyze,
regresi linear. Nah, kalau tadi itu kan kita pencet save ya. Sekarang kita ke statistik. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita checklist. Yang pertama ada estimate, model fit, collinearity diagnostik, dan Darwin-Watson. Lalu continue, lalu OK. Nah, di sini kita ambil koefisiennya aja. Kita pindahin ke sini. Kita lihat cuman tolerance dan if-nya aja. Ini saya paste gambar, soalnya kalau saya paste biasa dia berantakan, jadi kurang bagus. Terus setelah itu kita ke uji autokorelasi. Di uji autokorelasi uji autokorelasi itu hanya adalah analyze non-parametric test RAM. Ini kita ambil yang resapinya. Oke. Nah, ini yang kita ambil, lalu kita copy ke sini. Uji autokorelasi. Setelah itu kita uji heteroskedastis. Uji heteroskedastisitas ini kita ambil koefisiennya lagi. Ini udah ada, terus dipindahin ke sini. Dia kalau uji heteroskedastisitas ini kita cuma ngambil dari signya aja. Oke. Uji asumsi klasik udah selesai. Selanjutnya uji kesesuaian model. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi R-square. Kalau ini kita ambil dari model summary. Kita ambil dari model summary. Kita paste ke ini model summary-nya. Ini kita lihat dari R-square-nya. Lalu selanjutnya kita ke uji koefisien regresi secara simultan. Ini kita ngambilnya dari ANOVA. Dari ANOVA kita ambil, kita paste ke sini. Oke. Lalu kita yang terakhir uji hipotesis. Di uji hipotesis ini yang pertama uji parsial atau uji T. Ini kita ambil dari koefisien. Yang terakhir ini analisis regresi linear berganda. Kita cari z-score, cari CR sama dengan konstannya 3,955, lalu rho A nya ini kan positif, jadi plus 3,948 rho A. Lalu ini DR nya kan negatif, jadi minus 1,818 DR. Lalu di sini standar errornya ini kan konstannya itu 0,591, jadi kita tambahin ini plus 0,591. Gitu tutorialnya. Pengaruh probabilitas referensi terhadap likuiditas. Sekian dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.